wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi yang sangat cerah ini. Allah kembali cerahkan mata hati kita untuk menikmati hidangan hidayah Allah, duduk di taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kepada kita semua yang ikhlas istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu yang kelak akan mengantarkan kita semua dibersamakan oleh Allah dengan manusia kecintaan dan kerinduan abadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bahagia sekali pagi ini karena kita dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, guru-guru yang saleh, istiqamah, ikhlas mengajak negeri ini untuk semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak asing buat kita. Guru tercinta kita fillah, murabbi kita Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pagi indah Ustaz? Kullu nabi khair insyaallah. Alhamdulillah. Lalu yang kedua juga kita kedatangan kehadiran yang guru luar biasa, Ayahanda Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Masjid An-Nur kita kembali akan mengaji ayat-ayat Allah. Tema pagi ini kelanjutan dari pembahasan kita pekan yang lalu. Mari berdakwah, saatnya kita berpikir mengkaji kenapa harus berdakwah, pentingnya berdakwah. Seperti apa pentingnya kita berdakwah? Kita akan lanjutkan setelah kita bersama mendengar taujih Rabbani dari Al-Ustadz Muhammad Fefeb Jalaluddin Al-Hafidh yang dibacakan secara tilawah oleh Al-Ustadz Zainal Haqqi SPDI. Kepada kedua beliau, fa ilaihima falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi
وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, pembimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang sangat pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan seluruh firman-firman-Nya. Yang membaca, yang mendengarkan, semua pemirsa TVRI hakul yakin dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada sesi pertama mendengarkan apa dan kenapa harus berdakwah. Dari pembicara pertama kita, Ayahanda Kiai Haji Zulkarnain. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Shadaqallahul azim. Ananda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Bapak orang tua kita, Dr. Haji Bakti Kasri, dan seluruh jemaah Masjid An-Nur, rahimakumullah. Kita berbahagia hari ini bisa jumpa pagi ini, begitu cerahnya. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dakwah ini penting? Sebab Allah mewajibkannya, Rasul mewajibkannya. Kalau Allah sudah mewajibkannya, Rasul mewajibkannya, itu pasti sangat penting. Sebab kalau tak penting, untuk apa Allah dan Rasulnya mewajibkannya kepada setiap orang yang beragama Islam, orang yang berakal. Dan Allah SWT jelaskan dalam Quran, dalam satu ayat yang sangat indah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Allah tidak katakan antum khairu ummah, kamu adalah umat terbaik, bukan. Tapi Allah pakai kuntum. Kuntum khairu ummah, kamu adalah dijadikan Allah menjadi umat terbaik dengan syarat. Kalau antum khairu ummah tanpa syarat sudah jadi orang terbaik memang. Tapi kalau kuntum, ada syarat untuk kamu berubah menjadi orang terbaik. Apa katanya? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu bisa menjadi umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kita ini umat terbaik kalau memberi manfaat kepada semua manusia. Keluar dari rumah kita, kita sudah membawa manfaat kepada semua orang. Orang mendengar kata-kata kita dapat manfaat. Orang melihat wajah kita dapat manfaat. Orang melihat pekerjaan kita, tingkah laku kita, orang dapat manfaat. Andai kata kita dapat kesempatan pergi ke Mars, jumpa makhluk Allah di sana, dia lihat kita, dia dapat manfaat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Wa tu'minuna billah. Jadi ada 3. Agar kita jadi orang terbaik, 3 syarat yang harus dibuat. Mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar, yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 ini enggak ada, kita tidak akan pernah jadi umat terbaik. Oleh karena itulah penting dakwah itu. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, ini sahabat pertama yang masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali kerabat Nabi yang pertama masuk Islam. Masih anak-anak, belum balik. Kalau sahabat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pertama masuk Islam. Kerabat Sayyidina Ali. Kalau dari wanita, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang duluan masuk Islam. Begitu Abu Bakar Siddiq masuk Islam, mengucap syahadat, mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya. Abu Bakar pulang. Besok Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah bawa 5 orang atau 6 orang masuk Islam. Beliau bawa Sayyidina Utsman, beliau bawa Tolha, beliau bawa Zubair, beliau bawa masuk Abdurrahman bin Auf. Dia Islamkan nih, ya Rasul sudah saya bawa, ini udah Islam. Ketika ada bakti mulai hijrah melalui zikir, mulai ke masjid, semua anak buah, semua anak buah ikut sampai bangun masjid. Iya begitu. Masjid ini termewah di Jakarta Timur, terindah. Nah, ini luar biasanya itu. Langsung aja Abu Bakar Siddiq bawa nih. Padahal waktu itu belum ada ilmu apa-apa. Baru ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum ada ibadah sholat, belum ada ibadah zikir, belum ada apa-apa pun belum ada. Baru syahadat saja. Tapi besok Sayyidina Abu Bakar sudah bawa orang masuk Islam. Nah, ini kembali kita harus katakan bahwa jangan nunggu berilmu baru dakwah. Dakwah saja. Ayo Pak sholat yuk ke masjid. 5 menit lagi azan zuhur. Ya. Mana dalilnya sholat itu harus berjemaah? Nanti aja Pak sampai masjid tanya sama ustadz. Kalau cerita ilmu tanya sama orang alim. Saya cuma ngajak aja sama bapak. Saya ngajak bapak aja. Mau belajar ayo kita tanya sama ulama. Jangan nanya saya Pak, saya tukang jeruk. Bapak tukang cendol. Sama-sama kita. Kalau dakwah itu tidak mesti alim, bawa saja. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar mengislamkan sahabat, sahabat besoknya bawa orang lain juga. Begitu juga jin. Qori kita tadi baca luar biasa itu. Saya akan ulang itu.
Wa idh sarafna ilaika nafarom minal jin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu serombongan jin. Kamu di sini baginda Rasulullah SAW. Nabi ketika itu sedang berdua dengan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang satu rombongan jin. Yastami'una al-Qur'an. Rombongan jin ini dengar Nabi lagi baca Quran. Kemudian apa? Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika rombongan jin ini dengar Nabi baca Quran, mereka bilang sama teman-temannya, diam semua, diam semua, jangan ribut-ribut, jangan berisik. Dengar nih, ini manusia agung sedang baca Quran. Mereka pun mendengarkan Nabi baca Quran. Yastami'una al-Quran, mereka dengar sungguh-sungguh. Falamma qudiya, begitu mereka selesai mendengarkan bacaan Quran itu, mereka syahadat kepada Nabi, masuk Islam. Wallau ila qaumihim munzirin. Mereka kembali kepada kaumnya, dakwah langsung. Enggak nunggu dulu sampai 17 tahun dulu ngaji dulu. Enggak, begitu masuk Islam, pulang kepada kaumnya, langsung ngajak kaumnya untuk masuk Islam, memberikan peringatan. Qalu, orang yang baru dengar Quran ini, yang baru masuk Islam ini, yang belum ngerti apa-apa nih, baru syahadat aja. Para jin itu berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, hai para jin sekalian, kaumku, kaum kami, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami baru mendengar sebuah kitab, unzila min ba'di Musa, yang telah diturunkan Allah setelah Nabi Musa berlalu, musaddiqan lima baina yadayhi, yang kitab ini membenarkan kitab kita sebelumnya, yahdi ilal haqqi, kitab yang kami baru dengar ini yaitu Quran, menunjuki kepada jalan yang benar, kepada kebenaran, wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, hei kaum kami, penuhilah dakwah Allah ini. Terimalah dakwah dari agama Allah ini. Ajibu da'i Allah, hei kaum kami semua, ikutilah dakwah Allah ini. Wa aminu bihi, dan berimanlah kamu kepada Al-Quran itu yang baru kami dengar tadi itu. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampunkan dosamu. Jadi rupanya kalau kita menerima dakwah, pertama kali upah dari Allah, dosamu diampunkan. Nah, jadi kalau dengar dakwah itu jangan ngelawan dulu. Pak, rokok ini nggak bagus Pak, dengar aja dulu. Jangan, kalau saya berhenti merokok, berapa juta pengangguran akan terbit. Semua orang akan nganggur. Saya berhenti ngerokok, berapa juta akan nganggur. Seolah-olah kayak cicak aja, cicak lengket di langit-langit itu. Kalau enggak kutahan ini, benjol kepala orang tuh semua ketimpa ini. Langit-langit ini. Perasaan pahlawan. Perasaan pahlawan. Dengar saja. Kalau orang dakwah dengar saja. Dengar sungguh-sungguh. Jangan lawan. Nanti Allah beri hidayah. Kalau dapat hidayah, Allah ampunkan dosa kita. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Hadiah kedua, Allah selamatkan kamu dari azab yang pedih. Di akhirat lepas dari neraka, di dunia lepas dari nestapa. Begitu orang mengucapkan syahadat, wajahnya langsung bercahaya. Kenapa? Karena dia dilepaskan Allah dari nestapa besar. Dapat hidayah, terang jalannya. Kemudian dilanjutkan, ya kaum mana? Ya. Wa man lam yujib da'i Allah, barang siapa yang menolak dakwah Allah ini, falaisa bimu'jizin fil ardi, Allah tidak akan berikan kehebatan baginya di dunia. Tidak ada keperkasaan orang yang menolak dakwah, dihina oleh Allah SWT. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan penolong. Dapat bencana nggak ada yang nolong, dapat nestapa nggak ada yang nolong, mati dalam kesengsaraan, hidup dalam kegundah gulanaan, tidak ada pertolongan. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam keadaan sesat, dalam keadaan sesat yang nyata. Allahu Akbar. Betapa pentingnya dakwah. Luar biasa Anda. Nanti Ustaz mungkin bisa memaparkan selepas nanti, ternyata semua kita bisa berdakwah. Pemimpin, penguasa juga bisa berdakwah. Pengusaha kita juga bisa berdakwah. Hatta siapapun kita dengan profesi siapa bisa berdakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
Allahu Akbar, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jamaah semua ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal dakwah bisa dilakukan oleh siapapun. Bagaimana Ustaz? Ya. Karena itu dakwah bukan profesi. Dia amal kerja terbaik setiap mukmin. Setiap hamba yang ingin meraih ridha Allah akan melakukan amal terbaik di hadapan Allah. Dari ibadah, amal saleh, semangat dalam perbaikan kebaikan, dan dari semua amal ibadah yang terbaik ibadah, terbaik amalnya adalah dakwah. Ada tulisan Arifin waktu itu di Facebook tentang akhlak juru dakwah. Izin Anda bacakan ayah. Sahabatku, inilah di antara akhlak juru dakwah yang mulia itu. Uswah, teladan. Jadi teladan bagi keluarganya, bagi sahabatnya, bagi tetangganya. Teladan bagi istrinya. Dia yang membangunkan istrinya sholat malam. Abid, senang ibadah. Tahajud, duha, selalu berwudu, zikir, dan sebagainya. Siqah, konsisten hati, pikiran, ucapan, dan amalnya. Jadi apa yang di hatinya itu yang dia pikirkan. Apa yang dipikirkan itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu yang dia amalkan. Nggak ada intrik-intrik, nggak ada retorika, nggak ada kesan tawadu tapi takabur. Allahu Akbar. Himmah, terus semangat berdakwah dengan segala konsekuensinya. Ikhlas, tidak GR karena pujian, karena dia tahu siapa yang terpuji sebenarnya. Al-afi, tidak sakit hati karena hinaan, karena ia sadar dirinya memang makhluk yang banyak kekurangan dan kesalahan. Tidak sekali-kali minta tarif dalam berdakwah. Balighan. Ya, karena orang yang bertarif dalam berdakwah itu bukan hanya karena dia tidak paham dakwah itu. Dia sudah menghinakan diri di hadapan Allah, hina di hadapan Rasulullah, hina di hadapan para malaikat, hina di hadapan jin. Jin tahu orang yang gak ikhlas itu. Tidak minta tarif dalam berdakwah. Balighan, berpikir global tetapi bersikap lokal. Berpikir global
tapi bersikap lokal. Think globally, but act locally. Kemudian sakhiyun, welas kasih, dermawan. Jadi seorang juru dakwah itu sangat dermawan, ar-ra'fu, punya belas kasih. Nggak bisa melihat orang susah, nggak bisa melihat fakir miskin. Ya. Kemudian syaji, tegas, berani dia. Tawadu, tapi rendah hati. Istiqamah, konsisten, tidak goyah dan tidak mudah tergoda. Nanti Allah yang bayar dengan ridho dan surganya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang berdakwah yang tidak minta kecuali minta hidayah Allah Jalla Jalaluhu. Kalau mau bayar, bayarlah dengan apa yang didakwahkan untuk diamalkan. Bayarlah arifin dengan ketakwaan kepada Allah. Itulah bayar yang terbaik buat juru dakwah. Kemudian wara, berhati-hati dengan hukum Allah. Wara, jadi seorang juru dakwah itu berhati-hati dengan hukum Allah. Ada orang, nggak ada orang, dia taat kepada Allah. Juhud, dunia, harta, dan popularitasnya untuk akhirat. Popularitasnya untuk akhirat tidak dimanfaatkan untuk mencari dunia. Maka itu dia harus tajir, dia harus pedagang supaya tidak ada fitnah dengan dunia ini. Kemudian al-mujahid, yang diperjuangkannya adalah syariat Allah. Syariat Allah itu yang dia perjuangkan demi keberkahan negerinya dan umat manusia. Kemudian al-baqi, mudah menangis karena Allah. Mudah menangis karena Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dan anak cucu kami menjadi generasi dakwah, menjadi generasi para nabi. Allahumma amin. Allahu akbar. Ayahanda, kami takut jangan-jangan negeri ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Ayahanda, tidak akan ketemu dengan penolong, akan ditimpakan banyak musibah, diberikan bencana begitu hebat karena semua kita meninggalkan dakwah. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim, kita mendapati pemimpin yang tidak amanah. Kira-kira bagaimana Ayahanda agar negeri ini bisa keluar tapi juga tetap bisa mengemban obor dakwah ini? Dakwah ini jangan dianggap berat. Dakwah ini buat saja. Jangan dianggap dakwah ini beban. Ya, kadang-kadang kita lupa anak kita sendiri, kita lupa dakwah. Ketika anak kita pulang sekolah jam 7:30 malam, begitu dia pulang kita biarin aja. Kita coba tanya, makan udah makan nak? Kenapa makan? Ini tanya. Kenapa kita tidak tanya, anakku, kamu pulang 7:30 malam nak? Maghrib di mana kamu tadi sayang? Kamu sholat maghrib di mana tadi nak? Jangan tinggalkan sholat maghrib itu nak. Itu kita nggak tanya lagi sama anak-anak kita. Ketika anak kita sudah balik, perempuan, kita harusnya bawakan baju baru. Nak, kamu sudah balik, mulai hari ini kamu wajib tutup aurat. Ini bapak belikan jilbab baru, baju baru. Karena kalau kau buka aurat nak, bukan hanya kamu yang berdosa, bapakmu juga ikut berdosa. Bapak nak memikul dosa bapak saja nggak kuat nak, ditambah memikul dosamu. La haula wala quwata illa billah. Dengan air mata, mulai dengan anak istri, baru terus melebar. Ibda bin nafsik, diri kita, keluarga kita terus melebar. Tapi tidak boleh berhenti dakwah ini. Ketika kita datang ke rumah pejabat, kita anggap dia sebagai lahan dakwah kita. Jangan kita anggap dia sebagai lahan rezeki kita. Sehingga kita datang ke rumah pejabat menjilat-jilat, terbungkuk-bungkuk. Kita sayang dengan dia. Kita mau dakwah dia. Kita bukan mau rampok jabatannya. Hari ini ada orang berdakwah lain pula. Bentuk organisasi, bentuk partai dakwah. Orang didakwah supaya apa? Supaya akhirnya kedudukannya kita ambil. Bupati geser, kita yang jadi bupati. Gubernur geser, kita yang jadi gubernur. Kita tidak begitu. Dia gubernur tidak soleh, dia bupati tidak soleh. Kita datang bawa agama. Nanti kalau dia dapat agama dia jadi soleh, biarkan dia tetap jadi bupati, biarkan dia tetap jadi gubernur. Tidak ada urusan dengan kita. Kita dai. Kita tugas kita menyampaikan agama. Bayaran dari Allah lebih mahal. Ketika kita jadi dai, orang hormat sama kita. Wali kota cium tangan kita, bupati cium tangan kita, gubernur cium tangan kita. Kita dai. Tahu-tahu kita kampanye jadi partai politik, masuk politik, kita jadi bupati, ketemu gubernur. Tahun lalu waktu kita dai, gubernur cium tangan kita.
Tahun ini kita sudah jadi bupati, ketemu gubernur, kita yang cium tangan gubernur. Allah jungkir balikkan kita. Maka agama ini penting. Allah akan naikkan derajat orang-orang yang mendakwahkan agama tinggi setinggi-tingginya. Dan yang hebatnya lagi, selain dosa-dosa kita diampun, pahala kita akan mengalir sampai dunia kiamat. Kalau kita sholat, kita mati, sholat kita berhenti. Puasa, puasa kita berhenti. Naik haji mati berhenti, zikir kita pun berhenti kalau kita mati. Tapi ketika kita dakwah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam satu riwayat katanya dakwah sampai ke Cina. Di Cina beliau dakwah agama. Tinggal sahabat di situ. Ada Ibnu Abi Waqqas di situ berkubur di Kanton, Guangzhou. Mungkin anaknya. Mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas kawin dengan gadis Cina punya anak, Abdullah bin Abi Waqqas. Kemudian beliau pulang ke Madinah, wafat di Madinah. Tapi di Cina itu ada 6 kubur sahabat Nabi di Guangzhou, di Kanton. Kemudian mereka dakwah. Sekarang ada lebih 100 juta orang Islam di Cina. Allah. Maka seluruh pahala orang Islam di Cina sampai dunia kiamat itu, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya semua mengalir kepada catatan amalnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Padahal beliau sudah wafat lama. Nanti di hari kiamat ketika Allah perintahkan kepada para da'i, Iqra kitabak, baca kitab amalmu, dia heran, ya Allah, umur saya cuma 60 saya mati. Kenapa sholat saya 5 juta tahun? Kenapa zikir saya tuh 5 juta tahun? Kenapa bacaan Quran saya 5 juta tahun? Padahal umur saya 60 tahun. Oh, kamu dulu dakwah. Orang yang kamu dakwah itu sholat, puasa. Mereka dakwah kepada anaknya, anaknya dakwah pada cucunya, cucunya cicitnya. Maka seluruh pahala mereka itu dapat kepadamu. Makanya Nabi pernah pesan sama Sayyidina Ali, ya Ali, li anna yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau satu orang aja dapat hidayah karena usahamu, lebih berharga dari seluruh dunia dan isi-isinya untukmu. Betapa indahnya ini. Ini yang tidak disadari hari ini. Puasa kita akan berhenti ketika mati. Sholat kita akan, seluruh amal kita berhenti kalau mati. Tapi pahala dakwah mengalir sampai dunia kiamat. Subhanallah. Maka oleh karena itu jangan lupakan ini. Nanti Allah akan ubah segalanya. Allah ujungnya ayat yang di dalam surah Ali Imran tuh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ujungnya wa ulaika humul muflihun. Wajib ada di antara kamu orang yang mengajak kepada yang baik, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Mahfum mukhalafahnya kata ahli tafsir, kalau kita meninggalkan dakwah, kamu adalah orang-orang yang gagal. Mereka adalah orang-orang yang gagal. Mau sukses? Kita dakwah. Mau tidak sukses? Tinggalkan dakwah. Pasti kita menjadi orang-orang yang gagal. Allah sudah bilang, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang sukses. Kemuliaan Allah diberikan untuk mereka para juru dakwah. Subhanallah. Kita akan lanjutkan kembali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rasulullah, ya Nabi, anta syafa'an wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha matlabi. Antal murtaja yawma
الشفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di segmen terakhir ini kita akan mendengar barangkali kita bisa menyebut sosok guru kita tercinta Ustadz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kalau boleh menyebut tanpa bermaksud, beliau adalah sosok profil dakwah, profil juru dakwah yang sukses luar biasa. Kita seringkali mengilustrasikan kepada beliau dunia seperti sedang merangkak menuju beliau. Barangkali kita ingin sekali mendengar apa kiat dari seorang beliau yang sangat luar biasa seperti ini. Subhanallah, karunia Allah yang paling besar adalah tak kalah hamba itu disenangkan ibadah, disenangkan amal soleh, dan disenangkan dakwah di jalannya. Itu karunia Allah. Jadi di antara macam karunia itulah karunia yang paling tinggi, yang paling agung. Karena itu dari kecil memang cita-cita ingin jadi da'i, Ustaz. Da'i, bukan da'i. Da'i. Dari kecil Arifin diajak ayah ke masjid Sabil Muqtadin, mendengar ceramah almarhum Kiai Haji Rafi Hamdi. Jadi waktu kecil ditanya ingin jadi apa? Ingin jadi guru, ingin jadi kiai, ingin jadi ustadz. Nah, itulah cita-cita dari awal. Allahu Akbar walillahilham. Jadi sampai sekarang pun masih bercita-cita. Allahu Akbar. Kalau tujuannya Allah dan orientasinya akhirat, tadi kata ayah, jadi enteng dakwah itu. Enteng, menyenangkan, semangat, tidak mengenal lelah, bahagia sekali, tidak melihat target tercapai, sukses, tidak. Ingin terus berbuat. Karena waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar. Kita akan hidup panjang di akhirat nanti, bukan seabad, bukan sejuta abad, bukan 9 abad, bukan triliun abad. Amat sangat lama. Makanya tidak ada waktu yang sia-sia. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Kalau ada menjumpai sesuatu yang membahayakan kemuliaan kita di hadapan Allah dan membahayakan keselamatan kita di akhirat, kita tinggalkan demi izzah kita di hadapan Allah dan keselamatan kita di akhirat nanti. Makanya kita tenggelam dalam kesibukan ibadah, amal saleh, dakwah. Karena apa? Karena seorang mukmin tahu persis ngapain kita hidup di dunia ini. Maaf, apakah hanya makan, minum, seks? Bekerja, berkeluarga, berangkat, pulang gelap, kembali gelap, lalu mati? Maaf, hewan. Kita makhluk yang mulia, punya tujuan yang jelas. Quran menjelaskan ada 3 tujuan hidup kita di dunia ini. 1, untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nggak bakal ciptain kita kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Kalau ada yang tanya, kenapa sih kita sholat 5 waktu, harta dizakatkan, sekali seumur hidup kita harus haji, di bulan Ramadan kita puasa, banyak banget peraturan. Iya, memang untuk itu kita hidup, untuk mengabdi kepada Allah. Memang itulah tugas hidup kita di dunia ini. Yang kedua, khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan kita untuk merawat bumi ini. Nih, bumi Allah amanahkan untuk kita. Allah saat wakil Tuhan kita. Makanya kita rawat, tidak buang sampah sembarangan, tidak menzalimi siapapun. Kita tunjukkan kemuliaan akhlak. Sebaik-baik kalian, sekuat-kuat iman kalian. Sekuat-kuat iman kalian, sebaik akhlak kalian. Sebaik-baik akhlak kalian, sebaik kalian berdakwah. Jadi naik terus tingkatannya. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan karakter seorang mukmin dalam sunnah. Bila engkau melihatnya, bila engkau melihat orang itu, dia mendekat kepadamu. Semakin dekat, dia akan lebih dulu mengucapkan salam dengan wajah yang senyum. Makin dekat, dia akan mengulurkan tangan lebih dahulu. Dan dia tidak melepas tangan sampai kamu melepas lebih dahulu. Tapi susah juga kalau dipraktikkan bareng, susah juga ya. Kapan lepasnya nih? Kalau kamu duluan. Kemudian makin dekat, subhanallah, kau akan mencium wangi tubuhnya. Karena seorang mukmin itu senang dengan wangian. Sebagaimana Rasul SAW senang wangian. Kemudian Allahu Akbar. Kalau bicara, engkau akan sangat mendengar kerendahan hatinya. Lalu bicara apapun dengannya, bicara politik, ekonomi, sosial, budaya, dengarkan baik-baik, kata Ibnu Qayyim. Ujung-ujungnya pasti dia mengajak kamu selamat di akhirat nanti. Allah.
pasti kamu akan mendengar dia akan mengajak kamu selamat di akhirat nanti. Jadi orientasinya jelas, akhirat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Nah, itu yang buat dia ikhlas. Itu yang buat dia sayang pada umatnya. Bagaimana yang kudakwahi ini selamat di akhirat nanti. Itu yang membuat Nabi siang malam menangis pikirkan umatnya. Itu yang buat Nabi ketika duduk bersama sahabat, ada orang Yahudi meninggal, Nabi berdiri. Sahabat berkata, itu Yahudi. Nangis Rasulullah, aku belum berhasil mengajak dia di jalan Allah. Allahu Akbar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Rasul itu lelah mikirin umatnya. Bengkak kaki beliau, nangis siang malam agar kita selamat di akhirat nanti. Jadi misi-visinya jelas sekali. Kan itu yang ketiga. Tujuan hidup ini untuk apa kita dihidupkan di dunia ini, ikhwah? Supaya nggak sia-sia, supaya kita tahu tujuan ini. Bukan hanya makan, minum, seks. Apa? Dakwah. Dakwah. Setelah kita mengabdi, kita menjadi khalifah, mengendalikan diri kita dalam taat, mengajak keluarga kita, istiqomah, dakwah. Makanya ayat dakwah setelah istiqomah. Sekali lagi, ayat dakwah setelah istiqamah. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Lihat, dengarkan ayat berikutnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Juru dakwah yang istiqomah, dia akan mudah mengajak umatnya di jalan Allah karena dia mengamalkan. Maka energi seorang juru dakwah yang istiqomah yang mengamalkan akan mengajak umatnya untuk mengamalkan. Seorang juru dakwah yang tahajud akan mudah mengajak umatnya tahajud. Juru dakwah yang gemar ke masjid akan mudah mengajak umatnya ke masjid. Juru dakwah yang istiqamah akan mudah mengajak umatnya untuk istiqamah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu tidak ada karunia yang paling bahagia bagi seorang juru dakwah kecuali dalam kelezatan istiqamah dan mengajak umatnya terus menerus untuk kembali ke jalan Allah. Ayahanda, nasihati terakhir untuk kami semua agar para juru dakwah ikhlas dan istiqamah. Kalau kita dakwah ini pertama mengajak yang ma'ruf. Dengan kita ajak yang ma'ruf, hati kita baik, keluarga kita baik, keturunan kita akan baik semua. Kalau kita hentikan dakwah nggak mau ngajak yang ma'ruf, keturunan kita nanti akan muncul orang-orang yang jahat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan muncul generasi sesudah mereka, generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti nafsunya, ngumbar nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya. Mereka akan segera mendapati kehancuran di dunia dan akhirat. Itu ma'ruf ditinggalkan, dapatnya generasi yang rusak. Mungkar ditinggalkan, tidak dicegah, lebih bahaya. Kemungkaran ini kalau terjadi mungkin diri kita nggak rusak, kita kuat, rajin ibadah, tapi anak cucu kita kena. Satu hari ada satu kampung pemabuk di ujung sana, 2 orang seberang kali sana mabuk sendiri. Orang kampung ya diketawa-ketawain itu pemabuk 1 orang. Kita orang soleh satu kampung, sana ada orang mabuk sendirian di seberang kali. 5 tahun kemudian sudah 20 orang, 30 tahun kemudian sudah 40 orang. Bisa berapa tahun kemudian satu kampung tuh ketularan mabuk semua. Oleh karena itu kita jaga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran wajib ditukar kemungkaran itu dengan tangan, bukan dihancurin. Bukan fadammarhu biyadihi. Hancurkan kemungkaran dengan tanganmu, bukan. Tukar kemungkaran itu jadi kebaikan. Sutioso rumah pelacuran itu di Keramat Tunggak ditukar jadi Islamic Center. Orang dulu datang situ melacur, sekarang orang datang situ sholat berjemaah. Bukan lagi Keramat Tunggak, Keramat Bekar. Sekarang sudah keramat betul-betul karomah. Iya. Kalau dulu keramat tunggak, sekarang keramat karomah. Barokah, luar biasa. Fa'ilam yastati fabilisani, kalau nggak mampu dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati, fabi qalbihi. Dzalika at'aful iman. Tapi dengan hati itu nggak merubah keadaan.
Itu iman paling lemah. Misalnya begini, satu orang jemur padi di halaman rumahnya. Dia duduk di depan rumahnya nungguin padi. Datang 30 ekor ayam tetangga makan padi. Dia melihat itu marah kali. Hatinya marah. Maka padinya habis dimakan ayam. Tidak merubah keadaan. Marah, hatinya marah, nggak merubah. Habis padinya. Kalau yang kedua, fabilisanihi. Datang ayam, makan 100 ekor ayam atau 30 ekor ayam makan padi. Dia keluarkan lisannya. Hos, hos, huh! Ayamnya loncat, lari. Terus nggak lama ayamnya dekat lagi, lihat lagi. Dia duduk di kursi, makan lagi 30 ekor, diusir lagi. Larinya udah nggak geger ayamnya. Balik makan lagi. Kali kelima dia usir ayamnya. Hos, hos. Ayamnya udah tenang aja, cuman duduk di kursi, cuman mulutnya saja yang ribut itu. Ayam makan habis padi. Tapi kalau yang pertama dengan tangannya, dengan kuasanya. Begitu datang ayam dia berdiri, dia datangi ayam, dia kejar ayamnya, pontang-panting ayamnya, sampai seminggu nggak berani datang tuh ayam. Allahu Akbar. Inilah kisah daripada hadis Nabi tentang riwayat Muslim ini. Mudah-mudahan kita semua bisa, insya Allah ya. Sehingga nanti di belakang kita generasi yang lebih baik dari kita. Sahabat buat dakwah, sahabat Nabi buat dakwah. Cuman hafal 10 surat, ada yang cuman hafal Al-Fatihah, sahabat Nabi itu. Nggak ngerti agama mereka, dakwah luar biasa. Tapi generasi setelahnya, tabi'in, Imam Hanafi hafal 100.000 hadis. Imam Maliki hafal 600.000 hadis. Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis. Imam Hambali hafal 1 juta hadis. Generasi sahabat buat dakwah mati-matian, mereka bukan orang-orang alim, buta huruf hampir 100%. Tapi generasi berikutnya, generasi yang menghafal hadis 1 juta hadis, menghafal hadis 600.000 hadis. Insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang sama apabila kita menempuh jalan yang sama, insya Allah. Dan kalau tidak masuk dalam barisan dakwah, maka berkhidmat, membantulah para juru dakwah. Karena di antara pintu hidayah adalah melayani, mempermudah, mensukseskan juru dakwah. Maka TVRI pun ini juga bagian dari membuka pintu dakwah. Betul. Menyampaikan ucapan para dai ke seluruh dunia. Sampai ke Mekah kemarin siaran TVRI sampai ke Mekah. Allah dikurangi dosa dangdut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik Ustaz, ajak kita semua menengadahkan tangan untuk menjadi juru-juru dakwah yang ikhlas, istiqamah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rahman ya Rahim, tiada yang membuat kami amat sangat bahagia kecuali Engkau dengan ridho rahmat-Mu mengampuni semua dosa kami dari mulai akil balik hingga akhir hayat kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami. Jadikan kuburan kedua orang tua kami taman di antara taman surga-Mu. Rahmati ampuni guru-guru kami, juru dakwah kami. Amin, yang telah membimbing kami mengenal-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Rahmati ampuni keluarga, anak cucu keturunan kami, jamaah zikir, semua mujahid dakwah yang ikhlas di jalan-Mu ya Allah. Dan jadikan kami, keturunan kami sebagai generasi juru dakwah-Mu, pewaris para nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ayahanda, terima kasih Ayahanda Bakti, terima kasih semua jamaah pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara Allah membahagiakan kita. Insya Allah kali kesempatan kita akan bisa bersilaturahim di waktu yang insya Allah lebih baik lagi. Dari Allah semua kita berasal, kepada Allah kita akan kembali. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.